الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak ada niatan untuk mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadiratillahir Rabbi, Zat yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Siapapun dikasih, apalagi yang pandai berterima kasih. Zat yang maha penyayang, yang sayangnya tiada pernah terbilang walaupun diulang-ulang. Juga zat yang maha bijaksana, yang tak pandang waktu dan suasana. Salawat beserta salam semoga dan semoga senantiasa selalu tetap tercurah limpahkan kepada seorang yang suci, yang disucikan oleh Zat yang maha suci, seorang yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, seorang yang agung, yang diagungkan oleh Zat yang maha agung. Beliaulah yang mendapatkan predikat afdalul makhluqat wa afdalul mawjudat,
habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat beserta salam yang kedua kalinya semoga Allah curah limpahkan kepada para keluarga, para sahabat, dan juga para pengikut Nabi yang tetap setia dan istiqomah memegang dan menjalankan sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, mari kita sama-sama lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji, mengagungkan dan membesarkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala, bahwa di jagat raya ini hanya Allah lah yang maha suci, maha agung, maha besar, maha mengetahui, maha pencipta dan maha segala-galanya. Semalam suntuk kita di masjid-masjid mengumandangkan asma-asma Allah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, yang memberikan kesaksian bahwa hanya Allah lah yang maha besar, sehingga di hadapannya kita hanyalah makhluk yang hina dina tak berdaya. Juga mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang merupakan suatu pengakuan yang bersumber dari hati kita, diucapkan lewat lisan, dibuktikan lewat perbuatan, bahwa tiada zat yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Juga mengucapkan kalimat tauhid la kalimat tahmid walillahil hamdu, yang merupakan suatu pengakuan bahwa hanya Allah lah yang patut dan pantas mendapatkan pujian dan sanjungan dari hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah khutbah Idul Adha kali ini akan mengambil tema keteladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di dalam berkurban. Kita sebagai umat muslim tentu sudah tahu karena sering mendengar tentang peristiwa besar bersejarah pada bulan Dzulhijjah ini yang pernah terjadi pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan yang menjadi putranya yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam, yang bermula dari mimpinya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berkurban dengan mengorbankan menyembelih putranya tercinta yang sangat ia sayangi sebagai buah hati, sebagai belahan jantung, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qala ya bunayya inni ara fil manami inni albahuka fanzur madza tara, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin, yang artinya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Nabi Allah Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail alaihi salam menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat
jamaah salat Idul Adha yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebijakan sosok seorang ayah seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salam, juga keputusan dan ketaatan seorang anak seperti Nabiullah Ismail alaihi salam, ini merupakan keteladanan yang tiada duanya, yang patut dicontoh dan diteladani oleh setiap muslim. Lebih-lebih seperti di zaman akhir ini yang serba canggih dan modern, namun minim sekali figur-figur untuk dijadikan panutan dan teladan yang berakhlakul karimah. Memang mempunyai anak yang soleh menjadi dambaan setiap orang tua, namun mengkader juga menjadikan anak soleh tidaklah segampang berbicara, tidaklah segampang membalikan telapak tangan, melainkan membutuhkan cara-cara kiat-kiat untuk membentuk dan mengkader anak-anak yang soleh, yang justru anak-anak soleh dapat mempersatukan umat. Maka dari itu, wahai para orang tua, mari kita didik anak-anak kita, tanamkan rasa kecintaan terhadap agama, jauhkan dari nilai-nilai yang dapat menggeser dan menggusur akidah anak-anak kita dengan satu prinsip: lebih baik kita berkorban bukan malah menjadi korban. Sebab kalau kita tidak mau berkorban untuk anak-anak kita, percayalah, yakinlah, suatu saat nanti kita akan justru menjadi korban daripada kebrutalan anak-anak kita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Peribahasa mengatakan, hana caraka daka sawala, anak celaka orang tua ikut terbawa-bawa. Tidak sedikit orang tua yang hanya mementingkan bisnisnya saja, yang hanya mementingkan karirnya saja, sementara anak-anaknya terbengkalai, gaya hidupnya semau gue, homo homini lupus. Yang lebih aneh lagi, anak melakukan maksiat, orang tua malah merasa bangga. Sungguh memilukan, bahkan memalukan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, jamaah salat Idul Adha yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini hari raya kurban telah tiba, maka bagi kaum muslimin yang telah mampu menyembelih kurban, hendaklah melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas, semata-mata karena Allah, sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga dengan berkurban kita ikut membantu fakir miskin, juga dapat menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, yang pada akhirnya kedua golongan ini akan hidup berdampingan dengan penuh persaudaraan dan persatuan dan saling tolong menolong. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Al-Imam Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahari amalan ahabba ila Allah min iraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azhariha wa ash'ariha wa inna damma la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a fil ardi fatayyibu biha nafsaha." Yang artinya, tidak ada amal dari anak Adam pada hari kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah kurban, karena sesungguhnya hewan yang dijadikan kurban itu pasti didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan sempurna, dengan tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah itu akan diterima oleh Allah sebelum menetes ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, jamaah salat Idul Adha yang sama-sama saya hormati, dan mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih ada kesempatan untuk berkurban, sebab waktu menyembelihnya itu dimulai setelah melaksanakan salat Idul Adha hingga 3 hari sesudahnya, yaitu sampai habisnya hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Janganlah kita mengingkari perintah Allah yang mulia ini kalau kita tidak ingin dicap sebagai orang yang bakhil, orang yang hanya mementingkan pribadi tanpa menghiraukan nasib saudara-saudaranya yang miskin. Sedikit banyak daging kurban yang kita bagi-bagikan akan memberi kelegaan hati mereka dalam menyongsong hari raya Idul Adha. Sungguh mengkhawatirkan sekali orang yang tidak mau menyembelih kurban padahal dirinya mampu untuk berkurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan." Yang artinya barang siapa punya kemampuan untuk berkurban akan tetapi tidak mau berkurban, maka hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi Yahudi atau Nasrani. Jadi walaupun perintah berkurban itu bukan wajib, namun kita tidak boleh menyepelekannya. Bisa jadi kita yang tidak mau atau enggan berkurban, padahal ada kemampuan, akan menemui kesengsaraan, mati dalam keadaan seperti orang Yahudi atau Nasrani. Semoga kita dijauhkan dari keadaan seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, jamaah salat Idul Adha yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semangat berkurban, dengan semangat Idul Adha ini dapat memupuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecintaan kita dapat melebihi dan bahkan dapat mengalahkan kecintaannya kita terhadap keluarga, kecintaan kita terhadap golongan, kecintaan kita terhadap partai, kecintaan kita terhadap yang lain-lainnya. Sehingga ketika ada tuntutan dalam Islam, maka rame-rame kita teriak Islam. Jangan justru sebaliknya, ketika Islam menuntut kita untuk berkurban, justru kita pura-pura tidak tahu. Tapi ketika di dalam Islam ada yang menguntungkan, baru rame-rame teriak Islam. Mudah-mudahan dengan semangat berkurban, dengan semangat Idul Adha ini, kita sebagai orang tua dapat berusaha menjadi contoh baik bagi generasi muda, juga berusaha dari mulai keluarga, dari mulai saudara, dari mulai tetangga, untuk mengkader generasi-generasi penerus yang tangguh keimanan dan keislamannya tanpa melupakan pendidikan dunianya. Juga mudah-mudahan dengan semangat Idul Adha, dengan semangat berkurban ini dapat menggugah sekaligus membangkitkan semangat untuk berkurban, baik berkurban dengan harta, berkurban dengan ilmu, berkurban dengan tenaga, juga berkurban dengan pangkat dan jabatan. Apapun anugerah yang diberikan oleh Allah, ketika kita dituntut untuk berkurban, kita tidak enggan untuk berkurban, sehingga dapat memajukan syiar agama yang sangat kita cintai ini. Juga mudah-mudahan dengan semangat berkurban, dengan semangat Idul Adha dapat memupuk, dapat mempertebal, dapat memperkuat persatuan dan kesatuan antara sesama kita, baik itu ukhuwah Islamiyahnya, juga ukhuwah wataniyahnya, termasuk ukhuwah insaniyahnya, yang pada akhirnya ketika kita bersatu, insya Allah dapat terwujud apa yang kita idam-idamkan, yaitu kampung kita, lingkungan kita, negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, jamaah salat Idul Adha yang sama-sama saya hormati
dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja khutbah Idul Adha yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit membawa manfaat, khususnya pada diri saya sendiri, umumnya pada jamaah sekalian. Yang baik dan benar itu semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang baik itu semata-mata timbul dari kebodohan dan kealpaan diri pribadi saya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma min afdalil ayyam wa akrama Ibrahima bi khalilir rahman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa fa'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ma yazidkum wa la dzikrullahi akbar.